sehubungan dengan adanya satu kejadian yang sangat luar biasa fenomena di Indonesia yang berkaitan dengan Front Pembela Islam yang sedang ada urusan dengan negara kita, khususnya dengan kepolisian, maka saya harapkan kepada para jamaah jangan sampai ada yang ikut-ikutan ke FPI. Ya, kalian tetap berpegang teguh kepada Nahdlatul Ahlus Sunnah wal ya, sebab ini rupa-rupanya ini ada oknum-oknum yang menunggangi FPI, itu diantaranya adalah HTI yang telah dibubarkan dan dilarang di Indonesia, sekarang berkamuflase melalui FPI. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa yang sekarang sedang jadi omongan, jadi pembahasan di seluruh masyarakat adalah tentang pembubaran Ormas FPI oleh pemerintah. Langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah, saya yakin itu sudah tepat, karena pemerintah mengacu berdasarkan undang-undang dan juga memberikan satu keputusan tentang pembubaran FPI itu didasari dengan musyawarah dari berbagai macam unsur, berbagai macam elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi ada beberapa habaib yang kadang-kadang itu tidak terasa bahwa itu kena doktrinasi HTI karena sangat halus. Karena yang dijual adalah agama kita, agama Islam. Tidak ada istilah agama itu di mereka semua. Itu adanya istilah politik, ingin berkuasa. Cuma yang dijual agama, yang dijual itu Islam. Jadi kalian semua para jemaah jangan terganggu dengan isu-isu itu. Kita tetap berpegang teguh wis apa jare Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera diadakan sosialisasi, vaksinasi sampai tingkat desa dan kampung. Nah, ini cuma yang pertama kali didahulukan ini adalah adalah para medis dengan kepolisian dan TNI, sebab banyak menghadapi masyarakat yang banyak jadi korban itu. Ya. Kemudian setelah itu baru itu nanti akan diitukan sosialisasi, walaupun pelaksananya itu berbarengan nanti. Berbarengan khususnya bagi para jamaah yang ada para medis, apakah soster atau bidan yang banyak bersentuhan dengan orang, termasuk juga para asatidz dan kiai, itu nanti ada vaksinasinya. Nomor satu itu. Nomor dua, sehubungan dengan adanya satu kejadian yang sangat luar biasa fenomena di Indonesia yang berkaitan dengan Front Pembela Islam yang sedang ada urusan dengan negara kita, khususnya dengan kepolisian, maka saya harapkan kepada para jamaah jangan sampai ada yang ikut-ikutan ke FPI. Ya, kalian tetap berpegang teguh kepada Nahdlatul Ahlus Sunnah wal ya, sebab ini rupa-rupanya ini ada oknum-oknum yang menunggangi FPI, itu diantaranya adalah HTI yang telah dibubarkan dan dilarang di Indonesia, sekarang berkamuflase melalui FPI. Jadi ada beberapa habaib yang kadang-kadang itu tidak terasa bahwa itu kena doktrinasi HTI karena sangat halus. Karena yang dijual adalah agama kita, agama Islam. Tidak ada istilah agama itu di mereka semua. Itu adanya istilah politik, ingin berkuasa. Cuma yang dijual agama, yang dijual itu Islam. Jadi kalian semua para jemaah jangan terganggu dengan isu-isu itu. Kita tetap berpegang teguh wis apa jare Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian nanti ini maka dari itu kepada para santri khususnya, karena ada satu fenomena kemarin ditemukan akan ada deklarasi katanya di buntet pesantren, beberapa santri buntet untuk tentang masalah yang berkaitan dengan Habib Rizik. Maka santri saya dilarang karena Habib Rizik melakukan satu maslak yang tidak sesuai dengan maslak kami. Kami juga para habaib sama, para habaib, tetapi maslak habaib tidak seperti itu. Habaib yang ada di buntet pesantren, habaib yang ada di Cirebon tidak melakukan itu. Maka terus maslaknya tidak sama dengan maslak habaib yang ada di pesantren,
Maka saya nyatakan kepada para santri saya, jangan sampai ada yang terlibat kepada apa yang telah dilakukan oleh golongannya Rizik Syihab. Tidak boleh kalian. Kalau seumpama kalian tetap melakukan itu, maka kalian tidak akan mendapatkan keriduan daripada guru-guru kalian yang ada di puncak pesantren. Karena habaib yang ada di puncak pesantren termasuk ahlu baitir Rasul semuanya, cucu-cucunya Rasul, menitipkan kepada kalian hanya satu yang kalian ikut. Apa? Nahdlatul Ulama. Selain itu kan Nahdlatul Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalian jangan coba-coba mengikuti. Kalau kalian coba-coba mengikuti, Allah akan memunculkan, Allah akan menunjukkan ini dia orang. Maka santri saya tetap istiqomah belajar agama, tidak usah ikut-ikutan kepada FPI, tidak usah ikut-ikutan kepada gerakan-gerakan para habaib yang kadang-kadang tidak sesuai dengan manhaj negara dan bangsa Indonesia. Maka dari itu kita tunggu aja baik. Kita itu tidak usah. Kita tetap siapapun yang berbenturan dengan negara kita, berbenturan dengan bangsa kita, maka kita bela bangsa. Ya kan? Kita bela negara. Siapapun. Tidak ada istilah itu jual-jual Islam. Itu hanya tipu-tipu mereka saja. Itu hanya menarik simpati kalian karena yang dijual nama Islam. Maka dari itu kita tetap berpegang teguh kepada Nahdlatul Ulama kita. Mudah-mudahan kelawan rahmat Gusti Allah panjenengan ki, alhamdulillah dengan manakiban panjenengan ki kerasa barokah ya. Kita urus kita tambahke, Allah tetap sehat. Insyaallah apalagi menghadapi Covid. Maka nanti tetap ada protokoler kesehatan. Nanti kalau seumpama itu jangan ibu-ibu, bapak-bapak jangan dulu musafahat dulu. Jangan dulu salaman-salaman dulu ya. Antar ibu-ibu, bapak-bapak cukup salaman yang api baik. Ya. Kemudian bagi yang agak sakit agak menjauh. Minta kepada Allah. Ini hanya ikhtiar syariat saja, ya kan? Kemudian nanti saya juga nanti jangan dulu bersalaman dulu, khususnya sama saya juga atau sama orang-orang. Saya juga tidak boleh salaman dengan orang. Jangan dulu. Kita menurutnya aturan syariat dulu. Kalau orang kita menuju kepada Allah harus syariat dulu. Kalau syariatnya tidak dilaksanakan, takarrub kepada Allah nggak bisa. Syariatnya memang seperti itu. Itu protokol kesehatan, itu adalah merupakan syariat kita. Maka dari itu setelah itu kita jangan dulu banyak bersentuhan dulu dengan Allah. Kemudian santri saya kalau keluar wajib pakai masker. Kalau habis keluar wajib cuci tangan. Jangan sampai ada klaster baru. Kalau seumpama di pondok ini ada klaster baru, satu nanti pemilik pondok dan kalian akan didenda 50 juta. Dan ditutup pondok pesantrennya selama batas waktu yang tidak ditentukan. Apa enak ya seperti itu? Ya kan? Nanti dinas kesehatan datang nanti. Pol PP datang nanti. Kalau semua ada klaster baru, maka dari itu santri wajib dijaga. Yang cuci tangan wajib dijaga. Kalau seumpama yang kira-kira wajahnya tampang corona ya cuci muka gitu. Kayak model Bernie Nanang itu kan tampang corona itu ya, sing akeh cuci muka ke Nanang bari Bernie gitu. Bokatan ketularan wong. Ya. Jadi mudah-mudahan kelawan rahmat Gusti Allah, syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karamah para ulama, para wali, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Abdullah Asy-Syaqari, Sayyid Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kemudian Imam Ja'far Al-Barzanji. Mudah-mudahan doa panjenengan dikabul Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa yang sekarang sedang jadi omongan, jadi pembahasan di seluruh masyarakat adalah tentang pembubaran Ormas FPI oleh pemerintah. Langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah, saya yakin itu sudah tepat, karena pemerintah mengacu berdasarkan undang-undang dan juga memberikan satu keputusan tentang pembubaran FPI itu didasari dengan musyawarah dari berbagai macam unsur, berbagai macam elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga langkah yang diambil oleh pemerintah adalah
bukan saja berdasarkan undang-undang, tapi juga berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebab FPI sendiri tidak menyadari bahwa setiap langkahnya, gerakan-gerakannya banyak sekali yang bertentangan dan melanggar baik itu secara undang-undang negara ataupun secara konsep-konsep syariat Islam.